Perkenalkan, nama saya Dwi Praget Tinanggal, NIM 2154 Fakultas Pertanian semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur dan peran pasar dalam perekonomian, yaitu pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, saya akan memulai menyampaikan materi saya. Latar belakang, struktur, dan peran pasar dalam perekonomian. Pasar merupakan tempat penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Keberadaan pasar ini sangat membantu pemerintah pusat, daerah, dan tentunya membantu masyarakat dalam melakukan perekonomian. Dalam perekonomian terdapat semua unsur ekonomi, diantaranya produksi, distribusi, dan konsumsi. Pasar juga merupakan suatu proses terjadinya interaksi antar permintaan dan penawaran terhadap suatu barang maupun jasa tertentu. Dalam teori ekonomi, hal itu telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah pasar yang pada akhirnya dapat menetapkan harga, keseimbangan, dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses mempertemukan antara permintaan pembeli dan penawaran penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek, yaitu produsen dan konsumen. Kedua subjek tersebut masing-masing memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembentukan harga barang di pasar. Setelah saya menjelaskan latar belakang struktur dan peran pasar dalam perekonomian, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih struktur dan peran pasar dalam perekonomian. Yang pertama, struktur pasar dalam perekonomian. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 4 macam, yaitu struktur monopoli, persaingan monopolistik, eudopoli, dan oligopoli. 4 jenis itu struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi pada pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produk. Pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual dan pembeli dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tak dapat mempengaruhi harga sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Penentuan harga sungguh-sungguh terjadi berdasarkan penawaran yang dari produsen serta permintaan dari konsumen. Di sisi lain, para pihak yang berada di pasar persaingan sempurna juga sama-sama sudah mengetahui situasi dan mempunyai informasi yang berhubungan dengan pasar tanpa ada campur tangan pemerintah. Jenis pasar di sini disebut juga sebagai jenis pasar paling ideal, sebab dianggap mampu dalam menjamin tercapainya efisiensi pasar. Selain banyak jumlah penjual dan pembeli, produk yang dijual pada pasar sejenis ini bersifat homogen. Pasar persaingan sempurna terjadi apabila jumlah perusahaan dalam sebuah industri adalah banyak namun skalanya kecil, sehingga tak ada satupun perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Hal berikutnya yang perlu Anda pahami adalah karakteristik pasar persaingan sempurna. Berikut beberapa di antaranya. A. Banyak jumlah pembeli dan penjual. Meskipun jumlahnya banyak penjual dan pembeli, pada jenis pasar ini tidak bisa mempengaruhi harga. B. Barang atau jasa yang diperdagangkan sifatnya homogen. Seluruh produk yang dijual pada pasar ini akan terlihat identik. Seorang pembeli tidak bisa membedakan secara umum apakah barang tersebut diproduksi dan dijual oleh perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C. C. Faktor produksi bebas bergerak. Ciri selanjutnya adalah dari faktor produksi seperti bahan baku atau tenaga kerja bebas. Mereka bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. D. Terdapat kebebasan dalam mengambil keputusan. Selain itu, harga barang atau jasa benar-benar ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar.
sehingga tidak ada kekuatan luar lain yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kedua pihak termasuk pemerintah. Penjual dan pembeli mengetahui kondisi pasar. Pembeli dan penjual pada jenis pasar ini harus mengetahui kondisi pasar dengan baik. Untuk itu, informasi pasar penting dikumpulkan dengan lengkap supaya persaingan benar-benar sempurna. Produsen bebas keluar masuk pasar. Ciri terakhir yaitu produsen atau penjual memiliki kebebasan masuk atau keluar dari pasar. Namun begitu, ada kekuatan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Pertama, kekuatan. 1. Harga jual barang dan jasa adalah yang termurah. 2. Jumlah output paling banyak sehingga rasio output per penduduk maksimal kemakmuran maksimal. 3. Masyarakat merasa nyaman dalam mengkonsumsi produk yang homogen dan tidak dapat ditipu dalam kualitas dan harga. Kelemahan. Pertama, kelemahan dalam hal konsumsi. Kedua, kelemahan dalam pengembangan teknologi. 3. Konflik efisiensi keadilan. Struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Walaupun berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Jika pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang serupa, maka dalam jenis pasar ini, barang yang diperjualbelikan adalah barang dan jenis yang berbeda atau beragam. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, ketidakseimbangan penjual dan pembeli. 2. Penjual menentukan harga di pasar ini. Penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar. 3. Sulit beradaptasi, sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya, cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. 4. Tidak ada barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dan dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, monopolistik, oligopoli, dan duopoli. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yaitu: 1. Pasar monopoli dikuasai oleh satu perusahaan. 2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. 3. Susah untuk masuk ke dalam pasar monopoli. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 5. Promosi kurang diperlukan. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah jenis pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Pasar monopolistik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terdapat terdapat banyak penjual. 2. Barangnya bersifat berbeda atau corak. 3. Perusahaannya mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga. 4. Lebih mudah masuk ke industri. 5. Lebih banyak persaingan. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu sehingga antara penjual yang satu dengan lainnya bisa mempengaruhi harga.
adalah oligopoli memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Menghasilkan barang standar atau berbeda. 2. Harga yang tercipta fluktuatif. 3. Sering melakukan promosi. D. Pasar duopoli. Pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari 2 produsen atau penjual saja. Hal tersebut menjadi bentuk dasar dari persaingan oligopoli, yang mana kedua pemainnya melayani banyak pembeli dan juga menjual produk, barang, dan jasa yang saling bersaingan. Ciri-ciri pasar duopoli sebagai berikut. 1. Pasar hanya terdiri dari 2 produsen saja. 2 produsen mempunyai ketergantungan strategis yang lebih tinggi. 3. Peluang perilaku kolutif tinggi. 4. Kekuatan monopoli yang signifikan. 5. Hambatan masuk tertinggi. 6. Skala ekonomi yang signifikan. B. Peran pasar dalam perekonomian. Peran pasar bagi perekonomian mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran pasar dalam perekonomian bisa dibagi menjadi 4, yaitu 1. Peran pasar bagi produsen. Pasar memiliki peran penting untuk menyalurkan barang yang diproduksi produsen. Pasar juga menjadi tempat pembentuk harga, seperti harga keseimbangan pasar. Selain itu, pasar menjadi sarana bagi produsen untuk mengenalkan produknya. Peran pasar bagi produsen ialah untuk mengatur kegiatan produksi seperti berapa jumlah barang dan persediaannya. 2. Peran pasar bagi distributor. Pasar juga berperan penting untuk para distributor karena adanya pasar bisa memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Peran pasar membantu distributor untuk mengetahui bagaimana cara menyalurkan barang atau jasa secara lebih efisien. 3. Peran pasar bagi konsumen. Pasar sangatlah penting, karena dengan adanya pasar, konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran pasar juga membantu konsumen dalam membandingkan harga, kualitas, serta barang yang dibutuhkan. 4. Peran pasar bagi pemerintah. Pasar menyandang peranan yang sangat penting. Pasar merupakan penggerak roda perekonomian suatu negara. Pasar ada untuk melindungi konsumen dan produsen, khususnya dalam penetapan kebijakan harga eceran tertinggi. Adanya pasar juga membantu pemerintah dalam menetapkan harga dasar untuk melindungi produsen. Selain itu, pasar juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengatur peredaran barang dan menyejahterakan masyarakat. Itulah penjelasan dari saya mengenai struktur pasar dan peran pasar dalam perekonomian. Sekian dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah universitas yang berada di Sulawesi Utara, yang di dalamnya terdapat beberapa fakultas. Salah satunya Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian telah terakreditasi B. Oleh karena itu, saya mengajak untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.